Halo semuanya, baiklah di video kali ini saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi untuk melengkapi ujian tengah semester mata kuliah Teori Akuntansi Syariah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahma Wulan Suci dan rekan saya Fahrul. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Di sini pertama-tama saya akan membahas mengenai apa hubungan antara teori, riset, dan praktik akuntansi syariah. Hubungan antara teori, riset, dan praktik akuntansi syariah merupakan suatu hubungan yang sangat penting dan saling mendukung dalam pengembangan ilmu akuntansi yang melibatkan interaksi antara dua dominan utama, yaitu teori riset sebagai kerangka konseptual yang mengatur prinsip-prinsip metodologi dalam bidang akuntansi dan praktik akuntansi sebagai aplikasi nyata dari prinsip-prinsip tersebut dalam kegiatan sehari-hari bisnis dan keuangan. Baiklah, pertama-tama mari kita bahas teori riset akuntansi. Teori riset akuntansi adalah yang melibatkan pengembangan konsep-konsep dasar, model-model, dan kerangka kerja yang memberikan pemahaman tentang fenomena-fenomena akuntansi. Teori-teori ini mencakup laporan keuangan, teori pengukuran, teori pelaku, dan teori pelaku keuangan. Teori ini kemungkinan para akademis dan peneliti untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip akuntansi yang mendasari praktik akuntansi. Sekarang, bagaimana sih teori ini bisa berhubung dengan praktik akuntansi? Baiklah, praktik akuntansi adalah penerapan dari konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang ditemukan dalam teori riset ke dalam kegiatan nyata dalam suatu organisasi atau perusahaan. Runtuhnya prinsip-prinsip akuntansi yang ditemukan dalam teori riset digunakan untuk menyusun sebuah laporan keuangan, menilai kinerja keuangan suatu perusahaan, melakukan analisis biaya, dan lain sebagainya. Namun, hubungan ini tidak bersifat satu arah. Praktik akuntansi juga memberikan masukan penting bagi pengembangan dan pengujian teori riset. Empiris yang diperoleh dari praktik akuntansi digunakan oleh para peneliti untuk menguji validasi teori-teori yang ada, serta untuk mengembangkan teori baru yang lebih baik. Misalnya, penelitian empiris dapat digunakan untuk menguji asumsi-asumsi yang mendasari suatu teori-teori akuntansi, atau untuk mengidentifikasi fenomena baru yang belum dipahami dengan baik. Jadi, secara komprehensif, hubungan antara teori riset dan praktik akuntansi ini adalah sebuah dinamika yang saling mendukung dan saling memperkuat teori riset yang memberikan dasar konseptual untuk praktik akuntansi. Sementara praktik akuntansi memberi data empiris dan tantangan yang memungkinkan pengembangan dan pengujian teori-teori baru. Dengan adanya interaksi yang terus-menerus antara kedua dominan ini, ilmu akuntansi terus berkembang dengan meningkat pemahaman kita tentang bagaimana fenomena keuangan dan bisnis. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai apa sih landasan akuntansi yang terdapat dalam Al-Quran. Ada dua landasan syariah praktik akuntansi yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282 dan surah Al-Baqarah 283. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini menerangkan tentang dengan adanya perintah membelanjakan harta di jalan Allah, anjuran bersedekah, dan larangan melakukan riba, maka manusia harus berusaha memelihara dan mengembangkan hartanya, tidak menyia-nyiakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa harta itu bukan sesuatu yang dibenci Allah dan dicela agama Islam. Bahkan Allah di samping memberi perintah untuk itu, juga
juga memberi petunjuk dan menetapkan ketentuan-ketentuan umum, serta hukum-hukum yang mengatur cara mencari, memelihara, menggunakan, dan menafkahkan harta di jalan Allah. Harta yang diperoleh sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah adalah harta yang paling baik sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Harta yang paling baik ialah harta kepunyaan orang soleh. Riwayat Ahmad dan Ibnu Tabrani dari Amir bin As yang dibenci Allah dan yang dicela oleh Islam. Ialah harta yang diperoleh dengan cara-cara yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan Allah dan harta orang-orang yang menjadikan dirinya sebagai budak harta. Seluruh kehidupan usaha dan pikirannya dicurahkan untuk menempuh harta dan memperkaya diri sendiri, karena itu timbullah sifat-sifat tamak, serakah, bahrel, dan kikir yang terdapat pada dirinya, sehingga dia tidak mengindahkan orang-orang yang miskin telantar. Ini Allah memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah setiap melakukan transaksi utang piutang, melengkapi dengan alat-alat bukti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari. Pembuktian itu biasanya berupa bukti tertulis atau adanya saksi. Pertama, bukti tertulis. Bukti tertulis hendaklah ditulis oleh seorang juru tulis yang menuliskan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat-syarat juru tulis ialah orang yang adil, tidak memihak kepada salah satu dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sehingga tidak menguntungkan pihak yang satu dan merugikan pihak yang lain. Mengetahui hukum-hukum Allah, terutama yang berhubungan dengan hukum perjanjian dan transaksi, sehingga dia dapat memberi nasihat dan petunjuk yang benar kepada pihak-pihak yang berjanji. Karena juru tulis itu ikut bertanggung jawab dan menjadi saksi antara pihak-pihak yang berjanji seandainya terjadi perselisihan di kemudian hari. Juru tulis dalam era modern ini sekarang diwujudkan dalam bentuk notaris atau pencatatan akta jual beli dan utang piutang. Dalam susunan ayat ini didahulukan menyimpulkan sifat adil daripada sifat berilmu. Kenapa? Karena sifat adil lebih utama bagi seseorang juru tulis. Banyak orang yang berilmu tapi mereka tidak adil. Karena itu diragukan kebenaran petunjuk dan nasihat yang diberikannya. Orang yang adil sekalipun ilmunya kurang dapat diharapkan daripada nasihat yang petunjuk yang benar dan tidak memihak. Tugas juru tulis ialah menuliskan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berjanji. Caranya ialah pihak yang berhutang mendiktekan kepada juru tulis tentang seseorang yang telah dipinjamkan, caranya, serta pelaksanaan perjanjian itu dan sebagiannya. Tujuannya ialah untuk mendeteksi perjanjian itu oleh pihak yang berjanji, ialah agar yang ditulis untuk merupakan pengakuan dari pihak yang berhutang, karena dengan tulisan semata-mata tanpa ada ucapan yang dilakukan oleh pihak yang berhutang, maka ditulis itu saja tidak dapat dijadikan sebagai pengakuan. Dan yang kedua adalah saksi-saksi, ialah orang yang melihat dari pengetahuan terjadi suatu peristiwa. Persaksian termasuk salah satu dari alat-alat bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau perkara. Menurut ayat ini, persaksian dalam muamalah sekurang-kurangnya dilakukan oleh 2 orang laki-laki, atau jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh dilakukan oleh seseorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Mengenai syarat-syarat laki-laki bagi yang akan menjadi saksi adalah: yang pertama, saksi itu hendaklah seorang muslim yang mendapatkan ini berdasarkan perkataan min rizalikum, dari orang-orang laki-laki di antara kamu. Yang terdapat dalam ayat dan dari perkataan ini dipahami bahwa saksi itu hendaklah seseorang muslim menurut sebagai ulama beragama Islam. Itu bukanlah merupakan syariat bagi seorang saksi dalam muamalah, karena tujuan persaksian ini adalah dalam muamalah ialah agar ada alat bukti seandainya terjadi perselisihan perkara antara pihak yang terlibat kemudian hari. Karena itu orang yang tidak beragama Islam boleh menjadi saksi asal saja
tujuan mengadakan transaksinya itu dapat tercapai. Yang kedua, saksi itu hendaklah orang yang adil, tidak memihak sehingga tercapainya tujuan yang diadakan persaksian sesuai dengan firman Allah. Baik, selanjutnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagai yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutang, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Jangan kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baiklah, dalam ayat ini menerangkan tentang suatu muamalah transaksi yang dilakukan tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan yang tidak ada juru tulis yang akan menuliskan dalam hal muamalah yang tidak tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang juru tulis yang akan meluruskan, maka hendaklah ada barang tanggungan atau jaminan yang diserahkan kepada pihak yang berpiutang. Kecuali jika masing-masing saling mempercayai dan menyerahkan diri kepada Allah, maka muamalah itu boleh dilakukan tanpa menyerahkan barang jaminan. Hal ini tidak menerapkan bahwa jaminan itu hanya boleh dilakukan dengan syarat dalam perjalanan muamalah, tidak dengan tunai, dan tidak ada juru tulis. Tetapi ayat ini juga menyatakan bahwa dalam suatu keadaan tersebut boleh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan dalam situasi yang lain. Boleh juga memakai jaminan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari bahwa Nabi SAW pernah mengadakan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah. Pada ayat yang lalu Allah memperingatkan bahwa manusia jangan menjadi juru tulis atau memberikan persaksiannya bila diminta. Kemudian pada ayat ini Allah juga menegaskan kembali agar jangan menyembunyikan suatu kesaksian. Menegaskan yang demikian mengisyaratkan bahwa penulis dan kesaksian itu menolong manusia dalam menjaga hartanya dan juga lengah melakukannya keduanya. Demikian pula pemilik harta tidak diusahakan secara meminjamkan hartanya dan tidak dibayarkan pada waktunya. Dengan keterangan di atas bukan berarti bahwa semua perjanjian muamalah wajib ditulis oleh juru tulis dan disaksikan oleh saksi-saksi, tetapi maksudnya agar kaum muslimin selalu memperhatikan dan meliti muamalah yang akan dilakukannya. Bila muamalah itu muamalah yang biasa dilakukan setiap hari, seperti jual beli yang dilakukan di pasar dan tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan di kemudian hari, serta dilandasi rasa saling mempercayai, maka muamalah yang demikian tidak perlu ditulis dan disaksikan. Sebaliknya, bila muamalah itu diduga akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka muamalah itu wajib ditulis dan diselesaikan oleh dua orang saksi. Tuntunan pada ayat ini yang lalu mudah dilaksanakan jika seseorang yang tidak sedang dalam perjalanan. Maka jika kamu dalam perjalanan dan melakukan rekreasi keuangan tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis yang dapat menulis hutang piutang sebagai mestinya, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh piutang atau meminjamkannya, tetapi menyimpan barang sebagai jaminan atau ada iklan tidak harus dilakukan jika sebagai kamu mempercayai sebagian yang lain. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah yang kita dapat lihat di bagian samping kerangka syariah. Baiklah, sebelumnya di sini kita akan membahas yaitu landasan operasional. Landasan operasional dalam akuntansi merujuk pada prinsip dasar yang menjadi pijakan dalam penyusutan dan pelaksanaan praktik akuntansi. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar operasional yang diperlakukan untuk mencatat atau mengukur pelaporan dan menganalisis transaksi keuangan suatu entitas.
Ada beberapa prinsip landasan operasional dalam akuntansi, yaitu yang pertama, prinsip ekonomi, yang kedua, prinsip terpisah, yang ketiga, prinsip konsep realisme, yang keempat, prinsip realisasi pendapatan dan pengakuan beban, prinsip keterjangkauan, prinsip materialitas, prinsip kepastian, prinsip yang terakhir adalah prinsip keterusahaan atau periode berjalan. Landasan operasional ini membentuk dasar bagi praktik akuntansi dan membantu dalam memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan adalah akurat, relevan, dan dapat dipercaya bagi para pengguna laporan keuangan. Yang kedua, landasan konseptual. Dalam landasan konseptual, akuntansi adalah seperangkat prinsip dan konsep yang membentuk dasar bagi penyusunan standar akuntansi dan praktik akuntansi secara umum. Landasan konseptual ini memberikan kerangka kerja yang konsisten untuk merancang penerapan dan menafsirkan informasi keuangan. Berikut ada beberapa komponen utama dari landasan konseptual, yaitu relevansi merupakan informasi keuangan yang harus relevan. Artinya informasi tersebut harus mampu mempengaruhi keputusan ekonomi para pengguna laporan keuangan. Yang kedua, keteradalan atau reliability, yang dimana merupakan informasi keuangan harus dapat dipercaya dan memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Yang ketiga, keterbandingan, yang mana informasi keuangan harus dapat dibandingkan baik secara intertemporal dalam suatu periode waktu yang sama maupun intertemporal antara periode waktu yang berbeda. Yang keempat, ketepatan waktu, yang mana informasi keuangan harus disajikan tepat waktu sehingga para pengguna dapat menggunakan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan yang relevan. Yang kelima, metarealitas. Informasi yang keuangan harus diungkapkan jika memiliki sifat material, yaitu jika penyesuaian dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para pengguna laporan keuangan. Yang keenam, pentingnya relevansi. Ada 7 prinsip ekonomi prinsip ekonomi, yang ke-8 pembatasan, dan yang ke-9 entitas dan konsistensi, yang mana harus dianggap sebagai entitas terpisah dari pemilik dan dari entitas lainnya, dan konsistensi harus dijaga dalam penyajian dan pembukaan informasi keuangan dari periode ke periode. Landasan konseptual ini membantu mengembangkan suatu standar akuntansi yang konsisten dan relevan, serta membantu para praktisi akuntansi dalam pengembalian keputusan yang berkualitas. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas apa itu landasan syariah. Landasan syariah ini merujuk dalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang sesuai dengan hukum syariah. Akuntansi syariah mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi agar sesuai dengan ajaran Islam. Ikut beberapa landasan syariah dalam akuntansi. Yang pertama, larangan riba, larangan masyhur dan gahar. Yang dimaksud larangan ini adalah perjudian, ketidakpastian, atau spekulasi yang berlebihan. Yang ketiga, prinsip keadilan dan transparansi, yang merupakan prinsip dalam laporan keuangan. Yang keempat, pembagian laba dan rugi yang adil. Yang kelima atau yang terakhir, pematuhan terhadap prinsip syariah, yang mana entitas yang menerapkan akuntansi syariah harus memastikan bahwa semua transaksi itu benar. Baiklah, kita lihat selanjutnya kerangka prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum di Indonesia. Yang pertama, praktik konvensi dan kebiasaan pelaporan yang sehat sesuai dengan syariah Islam. Yang sebelahnya buku tesis ajar, simpulan, riset, artikel, dan pendapatan ahli. Kita lihat yang di bawahnya SAK atau internasional negara lain yang sesuai dengan syariah.
Selanjutnya, buletin teknis. Buletin teknis dalam akuntansi adalah dokumen yang diterbitkan oleh lembaga standar akuntansi atau badan pengaturan yang berisi panduan atau interpretasi terkait dengan penerapan standar akuntansi tertentu. Buletin ini dirancang untuk memberikan bantuan praktis kepada para profesional akuntansi dalam menerapkan standar-standar yang rumit atau dalam situasi-situasi yang ambigu. Buletin teknis ini seringkali menjelaskan bagaimana standar akuntansi tertentu harus diterapkan dalam konteks, situasi, atau industri tertentu. Mereka juga dapat memberikan contoh-contoh ilustratif, menjelaskan istilah-istilah yang rumit, atau memberikan panduan tambahan tentang aspek-aspek tertentu dari standar akuntansi. Selanjutnya, peraturan pemerintahan untuk industri regulasi, dan di sampingnya pedoman atau praktik akuntansi industri atau disebut kajian asosiasi syariah. Baiklah, selanjutnya kita lihat di bawahnya PSAK. Pernyataan standar akuntansi keuangan adalah standar akuntansi yang digunakan di Indonesia untuk menyusun laporan keuangan entitas, baik itu perusahaan swasta maupun entitas publik. PSAK ini ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang berada di bawah Badan Standar Profesi Akuntansi Publik. PSAK ini mengatur berbagai aspek dalam penyusunan laporan keuangan, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi keuangan. Dan ishak syariah. Kalau ishak syariah ini adalah standar akuntansi yang digunakan dalam praktik akuntansi syariah. Di Indonesia, ishak ini juga merupakan susunan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip hukum Islam untuk pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan. Standar ini mengatur sebagai aspek dalam akuntansi syariah, termasuk larangan riba, masyir, gahar, serta prinsip pembagian laba dan kerugian yang adil sesuai dengan hukum Islam. Ishak ini juga disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah yang merupakan badan independen di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia, yaitu MUI. Baiklah, di sampingnya kita lihat PSAK dan ishak umum sesuai dengan syariah. Dan di bawahnya lagi KDDPLK syariah, fatwa syariah, dan hal hadis, dan di bawah terakhir Al-Quran. Baiklah, hanya itu penjelasan dari syariah atau materi yang dapat saya sampaikan. Materi dan penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahrul Ma'arif Saputra, NIM 1211672. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya, yaitu Kak Rahma Wulan Suci. Ya, tentang bagian 2, yaitu pertama, soalnya tertulis di sini, jelaskan proses tahapan pengembangan standar akuntansi syariah yang dilakukan oleh AAOIFI, yaitu standar prosesnya pengembangan standar oleh AAOIFI, yaitu Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, melibatkan beberapa tahapan. Berikut adalah tahapan dalam proses pengembangan standar AAOIFI, yaitu 1. Penelitian dan kajian. Tahap awal dalam pengembangan standar adalah melakukan penelitian dan kajian mendalam tentang isu-isu yang relevan dengan akuntansi dan audit syariah. Lalu AAOIFI melakukan analisis terhadap praktik-praktik terbaik dalam industri keuangan syariah dan mempelajari perkembangan terbaru dalam bidang ini. Lalu bagian 2 tentang prosesnya, yaitu penyusunan rancangan. Setelah melakukan penelitian AAOIFI
menyusun rancangan standar yang mencakup pedoman dan prinsip-prinsip akuntansi dan audit syariah. Rancangan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik industri keuangan syariah. Lalu bagian 3 yaitu konsultasi publik. Rancangan standar yang disusun oleh AAOIFI kemudian dibuka untuk konsultasi publik. Pihak-pihak yang terkait seperti lembaga keuangan syariah, akademisi, praktisi, dan masyarakat umum dapat memberikan masukan dan komentar terhadap rancangan standar tersebut. Lalu bagian 4 yaitu evaluasi dan revisi. Setelah menerima masukan dan konsultasi publik, AAOIFI melakukan evaluasi terhadap rancangan standar dan merevisinya sesuai dengan masukan yang diterima. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap komentar dan saran yang diajukan oleh para pemangku kepentingan. Lalu 5 yaitu terkait dari prosesnya. Kelima adalah persetujuan dan penerbitan. Setelah melakukan tahap evaluasi dan revisi, rancangan standar yang telah disempurnakan diajukan untuk persetujuan oleh Dewan Pengawas AAOIFI. Setelah mendapatkan persetujuan, standar tersebut menerbitkan dan diumumkan kepada publik. Lalu 6 implementasi dan pemantauan. Setelah standar diterbitkan, lembaga keuangan syariah diharapkan untuk mengimplementasikan standar tersebut dalam praktik akuntansi dan audit mereka. AAOIFI juga melakukan pemantauan terhadap implementasi standar dan melakukan revisi jika diperlukan. Terkait proses pengembangan standar AAOIFI melibatkan partisipasi dan masukan dari berbagai pihak yang terlibat dalam industri keuangan syariah. Tujuannya adalah untuk menghasilkan standar yang akurat, relevan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam melaporkan transaksi keuangan. Lalu ada bagian 2, itu adalah sebutkan dan jelaskan pihak yang terlibat dalam penentuan regulasi akuntansi syariah yang ada di Indonesia. Dalam penentuan regulasi akuntansi syariah di Indonesia terdapat beberapa pihak yang terlibat, antara lain yaitu Dewan Syariah Nasional atau disingkat DSN. DSN merupakan lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang bertugas sebagai otoritas dalam mengeluarkan fatwa dan standar akuntansi syariah di Indonesia. DSN memiliki peran penting dalam menetapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang harus diikuti perusahaan dan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Lalu 2-nya yaitu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Baperpam LK. Baperkam LK adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengatur pasar modal serta lembaga keuangan di Indonesia. Baperpam LK memiliki peran dalam mengeluarkan peraturan dan regulasi terkait akuntansi syariah bagi perusahaan yang terdaftar di pasar modal. Lalu yang ketiga ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Adalah lembaga yang bertugas mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan Indonesia, termasuk lembaga keuangan syariah. OJK memiliki peran dalam mengeluarkan peraturan dan regulasi terkait akuntansi syariah bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Lalu keempat ada Kementerian Agama atau Kemenak. Kemenak juga memiliki peran dalam penentuan regulasi akuntansi syariah di Indonesia. Kemenak berperan dalam memberikan panduan dan arahan terkait akuntansi syariah kepada lembaga keuangan syariah dan perusahaan yang bergerak dalam industri halal. Lalu Lembaga Pengkajian, Penerapan, dan Pengembangan Teknologi Keuangan Syariah atau disingkat dengan nama LPPTKS. Yaitu LPPTKS merupakan lembaga yang bertugas melakukan pengkajian, menerapkan, dan pengembangan teknologi keuangan syariah di Indonesia. Lembaga ini juga terlibat dalam penentuan regulasi akuntansi syariah yang sesuai dengan perkembangan teknologi keuangan syariah. Lalu pihak-pihak di atas bekerja sama
untuk mengembangkan regulasi akuntansi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan industri keuangan syariah di Indonesia. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan secara komprehensif mengenai syariah enterprise teori dan kaitannya dengan metafora amanah dan zakat dalam organisasi bisnis. Ya, mulai saya menerangkan yaitu teori syariah enterprise adalah pendekatan bisnis yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Teori ini menggabungkan aspek bisnis konvensional dengan nilai-nilai Islam untuk menciptakan organisasi bisnis yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan spiritual. Dalam teori syariah enterprise ada dua konsep penting yang terkait dengan metafora amanah dan zakat, yaitu antara lain bisa saya sebutkan metafora amanah. Amanah adalah konsep dalam Islam yang berarti kepercayaan dan tanggung jawab. Dalam konteks organisasi bisnis, metafora amanah mengacu pada tanggung jawab pemilik dan manajemen perusahaan untuk menjalankan bisnis dengan integritas, kejujuran, dan transparansi. Mereka harus bertindak sebagai pemegang amanah, yaitu bertanggung jawab terhadap kepentingan pemangku kepentingan atau stakeholder, termasuk karyawan, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan. Pemilik dan manajemen perusahaan harus menjaga kepercayaan yang diberikan kepada mereka dan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya yang mereka miliki. Dalam konteks metafora amanah, teori syariah enterprise menekankan pentingnya prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kejujuran dalam semua aspek bisnis. Hal ini mencakup pengelolaan keuangan yang jujur, pengembalian keputusan yang adil, dan perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam organisasi bisnis. 2. Yaitu zakat. Zakat adalah salah satu dari 5 pilar dalam agama Islam yang mengatur tentang kewajiban umat muslim untuk memberikan sumbangan kepada yang berhak menerima. Dalam konteks organisasi bisnis, konsep zakat dapat diterapkan dalam bentuk sumbangan atau kontribusi sosial yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat atau komunitas yang membutuhkan. Teori syariah enterprise mendorong perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dengan memberikan zakat dalam bentuk sumbangan kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini dapat dilakukan dengan program CSR atau Corporate Social Responsibility yang mencakup pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan bantuan kepada orang yang kurang mampu. Melalui zakat, perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga berperan dalam memperbaiki kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengadopsi metafora amanah dan zakat dalam organisasi bisnis, teori syariah enterprise mengarah perusahaan beroperasi dengan prinsip-prinsip etis, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif terhadap masyarakat. Hal ini membantu menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat. Ya, sekian presentasi dari kelompok 12 untuk 6 pertanyaan dari UTS dari Ibu Hani Milita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian saja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.